Hai adik-adik, kali ini kita akan bahas materi kelas 10 yaitu tentang materi bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, ini nanti materinya menjelaskan tentang sejarah terciptanya planet bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya. Tapi untuk yang pertama ini kita akan bahas dulu subbab mengenai fase pembentukan bumi. Nah, jadi kita akan bahas fase-fase apa saja dalam proses pembentukan planet bumi. Nah, nanti pembentukan planet bumi ini dibagi menjadi beberapa fase. Nah, fase yang pertama itu disebut dengan fase awal. Nah, yang terjadi ketika fase awal ini yaitu pembentukan yang namanya jagat raya, atau nama lain jagat raya adalah alam semesta. Nah, jagat raya ini adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta beserta isinya, itu disebut dengan jagat raya. Proses pembentukan jagat raya ini dibagi menjadi dua teori. Jadi ada dua teori tentang penciptaan jagat raya. Yang pertama itu dinamakan dengan teori Big Bang. Nah, jadi yang paling terkenal ini adalah teori Big Bang. Nah, teori Big Bang ini apa? Teori Big Bang adalah teori yang menyatakan bahwa alam semesta atau jagat raya itu terbentuk akibat ledakan besar. Nah, jadi yang meledak apa? Jadi dahulu ada satu material atom yang ukurannya sangat besar, di mana pada suatu titik inti dari atom tersebut mengalami kenaikan suhu yang sangat ekstrim. Nah, sehingga mengakibatkan atom tersebut meledak. Nah, ledakan besar yang dihasilkan tersebut itu membentuk jagat raya yang kita diami sekarang ini. Itu disebut dengan teori Big Bang. Intinya adalah di ledakan besarnya. Lalu yang kedua, ada yang dinamakan dengan teori keadaan tetap. Nah, untuk teori keadaan tetap ini menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan akhir. Nah, jadi tadi belum dibahas ya untuk di teori Big Bang, bahwa kelanjutan dari teori Big Bang ini bahwa alam semesta itu akan senantiasa terus-menerus mengembang. Jadi akan mengalami proses pembesaran, pengembangan. Dan suatu ketika nanti alam semesta ini akan meledak lagi dan hancur. Itulah berakhirnya alam semesta menurut teori Big Bang. Sedangkan teori keadaan tetap ini menyatakan bahwa alam semesta ini tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Jadi selalu dalam keadaan tetap, dari dahulu kala sampai sekarang tidak ada perubahan. Nah, itu adalah inti dari teori keadaan tetap. Nah, kita lanjut ke fase yang kedua. Nah, untuk fase yang kedua ini dinamakan dengan fase pembentukan bintang. Nah, jadi mulai munculnya bintang-bintang. Nah, proses pembentukan bintang ini atau gugusan bintang ini disebut dengan fase terbentuknya galaksi. Nah, jadi gugusan bintang disebut dengan galaksi. Termasuk planet bumi itu termasuk ke dalam salah satu galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti. Sedangkan pengertian dari bintang yaitu benda langit yang mampu memancarkan cahaya. Nah, jadi benda langit yang mampu memancarkan cahaya sendiri itu disebut dengan bintang. Sedangkan benda langit yang tidak mampu memancarkan cahaya nanti disebut dengan planet. Itu di fase kedua ya. Jadi setelah tadi fase awal itu terbentuknya jagat raya, lalu fase kedua itu terbentuknya bintang-bintang yang kemudian akan membentuk galaksi juga. Nah, lalu lanjut ke fase yang
ketiga. Di fase ketiga ini ada namanya fase supernova. Nah, fase supernova ini apa? Supernova ini disebut dengan proses ledakan bintang. Nah, jadi setelah terbentuk bintang, kemudian ada beberapa bintang atau sebagian bintang yang meledak. Nah, si ledakan bintang ini nanti akan membentuk material planet-planet yang akan mengelilingi bintang tersebut. Nah, fase ledakan bintang ini disebut dengan fase supernova. Tadi ya, jadi fase supernova atau ledakan bintang ini akan menghasilkan material penyusun planet. Nah, jadi planet ini tersusun dari material hasil ledakan bintang. Itu fase yang ketiga. Lalu fase yang keempat itu ada fase pendinginan nebula. Nah, fase pendinginan nebula ini apa? Jadi setelah meledak, hasil ledakannya tadi kan membentuk material-material penyusun planet. Nah, setelah itu material hasil supernova atau hasil ledakan bintang akan mendingin, membentuk yang namanya planet. Nah, jadi fase pendinginan nebula ini juga merupakan fase terbentuknya planet. Jadi awal mula terbentuknya planet, yaitu hasil dari ledakan supernova. Hasil ledakannya itu akan mendingin lagi dan akan terbentuk sebuah planet. Selanjutnya yang kelima ya. Jadi fase yang kelima ini adalah fase pembentukan matahari dan planet-planet. Nah, jadi kita sudah masuk ke tata surya kita ya, yaitu matahari sebagai pusatnya. Nah, fase pembentukan matahari dan planet-planet ini artinya adalah mulai terbentuknya tata surya kita dengan matahari pusatnya. Nah, jadi matahari menjadi pusat dari tata surya kita. Matahari adalah bintang yang berada di tata surya kita. Nah, dalam teori pembentukan tata surya kita ini, itu ada beberapa teori. Proses pembentukannya berbeda-beda menurut masing-masing teori. Nah, teori yang pertama itu disebut dengan teori nebula. Nah, teori nebula ini dikemukakan oleh Kant dan Laplace. Nah, teori nebula ini apa? Teori nebula ini menyatakan bahwa tata surya berasal dari gas atau kabut tipis yang sangat luas dan berputar. Nah, jadi inti dari teori nebula ini bahwa tata surya itu terbentuk dari gas atau kabut tipis yang sangat luas dan kemudian berputar. Karena nama lain dari nebula ini adalah kabut. Jadi teori nebula sama dengan teori kabut. Nah, masa terbesar dari teori nebula ini adalah ketika kabut tipis yang luas ini berputar. Di mana ketika berputar, masa terbesar terletak di bagian tengah. Nah, masa terbesar yang terletak di bagian tengah ini karena terjadi perputaran sehingga masanya banyak mengumpul di tengah. Nah, masa terbesar inilah yang kemudian menjadi matahari, sedangkan masa yang tipis yang ada di sekelilingnya itu menjadi planet-planet. Itu menurut teori nebula. Yang kedua,
itu ada teori planetesimal. Nah, teori planetesimal ini dikemukakan oleh Moulton dan Chamberlain. Nah, ini adalah pencetus dari teori planetesimal. Nah, teori planetesimal ini apa? Teori planetesimal ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari bahan padat berukuran kecil yang disebut planetesimal. Nah, jadi planetesimal ini adalah bahan padat berukuran kecil. Jadi istilah ya. Jadi sebelum penamaan planet-planet, jadi benda padat berukuran kecil itu dinamakan planetesimal menurut teori planetesimal. Nah, planetesimal mengelilingi gas bersuhu tinggi. Nah, jadi kalau ibaratnya kalau planetesimal tadi adalah planet-planetnya, maka dia mengelilingi gas bersuhu tinggi. Nah, gas bersuhu tinggi inilah yang disebut dengan matahari. Nah, itu adalah teori planetesimal. Lalu yang ketiga, ada yang namanya teori pasang surut. Nah, teori pasang surut ini dikemukakan oleh Jens dan Jeffreys. Ini pencetus dari teori pasang surut. Nah, teori pasang surut ini menyatakan bahwa awalnya hanya ada satu matahari. Nah, jadi pada proses awalnya, tata surya kita itu hanya terbentuk dari satu matahari saja. Planet terbentuk dari material matahari yang tertarik oleh bintang yang melintas. Nah, jadi pada awalnya hanya ada satu matahari saja di tata surya kita. Kemudian ada bintang yang melintas. Jadi ada bintang lain yang melintas di dekat matahari tersebut. Bintang tersebut memiliki gaya gravitasi lebih besar, sehingga dia menarik sebagian partikel atau sebagian bagian dari matahari. Nah, bagian dari matahari yang tertarik itu kemudian menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Itu adalah teori pasang surut yang dikemukakan oleh Jens dan Jeffreys. Nah, selanjutnya, teori pembentukan tata surya yang keempat ya, itu ada yang disebut dengan teori bintang kembar. Nah, teori bintang kembar ini dikemukakan oleh Lyttelton. Nah, teori bintang kembar ini menyatakan bahwa awalnya terdapat dua matahari. Jadi ada dua matahari berukuran sama. Nah, jadi ada dua matahari yang berukuran sama dalam satu tata surya kita. Kemudian salah satu matahari meledak. Nah, jadi awalnya ada dua matahari yang ukurannya sama, maka disebut dengan bintang kembar ya. Itu adalah representasi dari matahari yang berukuran sama, ada dua. Kemudian salah satu mataharinya meledak. Nah, penyebab meledaknya ini masih simpang siur. Ada dua teori juga yang menyatakan bahwa ledakan yang pertama itu berasal dari tumbukan bintang lain. Jadi ada bintang lain yang melintas kemudian menabrak salah satu matahari dan meledak. Yang kedua adalah karena adanya
reaksi pada inti matahari yang satu, sehingga terjadi ledakan besar seperti yang teori Big Bang ya. Itu ada dua itu. Nah, kemudian hasil ledakan membentuk material planet yang mengelilingi matahari yang tersisa. Nah, jadi karena ada tersisa satu matahari tersebutlah yang kemudian dikelilingi oleh hasil ledakannya. Nah, hasil ledakan itu dimaksudkan menjadi planet. Jadi material planet tersebut berasal dari ledakan matahari. Nah, ini adalah teori bintang kembar atau teori yang dikemukakan oleh Littleton. Lalu ada yang kelima tentang teori pembentukan tata surya, itu ada teori awan debu. Ini dikemukakan oleh Weizsäcker dan Kuiper. Nah, jadi ada dua. Nah, teori awan debu ini menyatakan bahwa tata surya berasal dari debu dan gas. Nah, jadi berasal dari debu dan gas yang berputar seperti cakram. Nah, ini kata kuncinya adalah berasalnya dari debu dan gas dan berputar seperti cakram. Ini prosesnya mirip dengan teori nebula yang di awal tadi kita sudah bahas. Bedanya adalah kalau teori nebula tadi berasal dari kabut dan gas, kalau awan debu ini berasal dari debu dan gas, sama-sama berputar dan membentuk cakram kalau yang teori awan debu. Nah, itu ada 5 ya, teori pembentukan tata surya. Tadi ada teori nebula, lalu ada teori planetesimal, lalu ada teori pasang surut, lalu teori bintang kembar, dan terakhir adalah teori awan debu. Nah, sekarang kita lanjut ke fase pembentukan planet bumi yang selanjutnya, berarti yang ke-6. Nah, jadi yang ke-6 ini ada yang disebut dengan fase akresi. Nah, yang terjadi pada fase akresi ini ada beberapa tahapan atau ada beberapa peristiwa yang terjadi ketika fase akresi ini. Yang pertama adalah material bumi itu masih seragam dan panas. Nah, jadi material yang ada di bumi itu karena hasil ledakan ya. Jadi hasil ledakan Big Bang hasil ledakan dari teori-teori bentuk tata surya kemudian membentuk material-material yang panas, salah satunya akan membentuk planet bumi. Lalu yang kedua, belum terbentuk daratan dan lautan. Nah, jadi belum ada nih daratan dan lautan, masih berupa material yang sangat panas. Lalu yang ketiga, pada tahapan fase akresi ini yaitu terjadi proses penenggelaman material yang berat masanya. Jadi, material bumi itu ada masanya yang berat dan ada masanya yang ringan. Yang masanya berat itu akan tenggelam ke dasar, sedangkan masanya yang ringan akan terapung ke atas. Sehingga nanti dampaknya adalah pada fase selanjutnya itu akan terbentuk perlapisan-perlapisan yang ada di planet bumi. Nah, seperti kita ketahui bahwa planet bumi itu terdiri dari beberapa lapisan. Itu nanti akan dibahas di fase selanjutnya. Nah, kita akan lanjut ke fase yang ke-7 dalam pembentukan bumi, yaitu ada fase kompresi. Nah, fase kompresi ini merupakan fase yang terakhir dalam tahapan pembentukan bumi. Nah, dalam fase kompresi ini, bumi mulai mendingin. Nah, jadi setelah di fase sebelumnya itu buminya masih panas, yaitu di fase akresi. Di fase kompresi ini buminya mulai mendingin dan terbentuk
perlapisan bumi. Nah, jadi buminya sudah mulai berlapis-lapis atau terdiri dari beberapa lapisan. Nah, lapisan yang pertama, yaitu lapisan yang paling luar, lapisan terluarnya itu disebut dengan lapisan litosfer. Nah, litosfer sendiri terdiri dari dua hal. Yang pertama, yaitu ada kerak benua dengan tebal 35 km tersusun dari lapisan silisium dan aluminium atau disingkat lapisan sial. Nah, jadi yang pertama kerak benua dengan ketebalannya 35 km tersusun dari lapisan silisium dan aluminium atau sial. Lalu yang kedua, ada yang namanya kerak samudra dengan tebal 65 km tersusun dari lapisan silisium dan magnesium atau lapisannya namanya sima. Nah, jadi ada dua ya kalau di litosfer. Ada kerak benua dengan tebalnya tadi 35 km tersusun dari lapisan sial atau silisium aluminium, dan kerak samudra tebalnya 65 km tersusun dari lapisan silisium dan magnesium atau sima. Lalu ada lapisan yang kedua, yaitu lapisan di bawah lapisan litosfer. Itu ada lapisan yang namanya astenosfer. Nah, lapisan astenosfer ini adalah lapisan dengan tebal atau ketebalannya 2900 km berupa material cair yang kental dan berpijar atau panas ya, berpijar dengan suhunya itu berkisar antara 3000 derajat Celcius. Jadi sangat panas sekali ya untuk lapisan astenosfer ini. Lalu terakhir, lapisan paling dalam di bumi itu disebut lapisan barisfer. Barisfer ini merupakan lapisan inti bumi. Nah, jadi barisfer ini adalah lapisan inti bumi. Barisfer terdiri dari dua hal. Yang pertama, yaitu inti luar. Nah, inti luar ini berupa cairan kental dengan suhu itu sekitar 3900 derajat Celcius. Nah, jadi dalam inti bumi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama inti luar, itu bentuknya adalah berupa cairan kental. Suhunya 3900 derajat Celcius. Yang kedua adalah inti dalam. Inti dalam ini berupa zat padat dengan suhu itu sekitar 4800 derajat Celcius. Nah, jadi lapisan inti dalam ini adalah lapisan dengan suhu tertinggi di bumi, yaitu sekitar 4800 derajat Celcius berupa zat padat ya. Jadi ada dua buah inti, yaitu inti luar dan inti dalam. Masing-masing materialnya berbeda, suhunya juga berbeda. Nah, itu adalah tahapan terakhir ya, tahapan kompresi, di mana bumi mulai mendingin dan membentuk lapisan bumi. Nah, lapisan bumi dibagi menjadi tiga, ada lapisan litosfer, astenosfer, dan terakhir adalah lapisan barisfer.
Nah, selanjutnya setelah tadi kita bahas tentang fase pembentukan muka bumi, nah sekarang kita sudah masuk ke tahapan perkembangan muka bumi. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perkembangan muka bumi. Nah, jadi lebih spesifik ke planet bumi itu sendiri. Nah, dalam perkembangan muka bumi nanti, itu akan ada beberapa teori yang menyatakan perkembangan muka bumi dari awal terbentuknya dulu sampai sekarang ini. Nah, teori yang pertama itu disebut dengan teori apungan benua. Nah, teori apungan benua yang pertama. Nah, teori apungan benua ini dikemukakan oleh atau pencetusnya ya, itu namanya Alfred Wegener. Nah, jadi Alfred Wegener ini adalah pencetus teori apungan benua. Nah, apa itu teori apungan benua? Bahwa teori apungan benua ini menyatakan bahwa dahulu ada suatu daratan besar di muka bumi yang disebut daratannya itu namanya Pangea. Nah, jadi dulu ada satu daratan besar di muka bumi yang disebut dengan Pangea. Nah, Pangea ini lalu kemudian akan terpecah menjadi pulau-pulau seperti sekarang ini. Itu disebut dengan teori apungan benua. Jadi intinya adalah dari teori apungan benua ini bahwa dahulu kala itu daratan di muka bumi ini semuanya menyatu. Lautannya bernama Pantalasia. Nah, jadi kalau daratan utamanya itu namanya Pangea, lalu ada lautannya itu namanya Pantalasia. Itu adalah awal teori apungan benua ya, pembentukan muka bumi. Nah, teori apungan benua ini didukung oleh beberapa bukti. Nah, jadi ada bukti yang mendukung kebenaran dari teori apungan benua ini. Nah, bukti yang pertama yaitu adanya persamaan geologi dan konfigurasi atau bentuk pantai di benua Amerika dan di benua Afrika. Nah, jadi pantai di benua Amerika dan benua Afrika ketika disatukan, mereka memiliki konfigurasi yang tepat. Jadi artinya adalah dahulu mereka bersatu, tapi kemudian sekarang saling menjauh. Itu bukti yang pertama. Lalu ada bukti yang kedua. Nah, bukti yang kedua adalah gerakan Greenland. Nah, pulau Greenland itu bergerak menjauhi Eropa. Nah, jadi ini juga bukti bahwa daratan itu selalu mengalami pergerakan bahkan sampai saat ini. Yang awalnya menyatu bisa kemudian terpisah. Lalu yang bergerak lagi adalah gerakan Pulau Madagaskar menjauhi Afrika. Nah, ini juga sama prosesnya seperti Greenland tadi. Ada gerakan pulau yang menjauh. Lalu bukti selanjutnya yaitu kesamaan fosil di benua atau daratan Amerika dan di daratan Afrika. Nah, ini sama seperti bukti yang pertama tadi. Kesamaan fosil di daratan Amerika artinya adalah Amerika dan Afrika dahulu adalah satu kesatuan daratan yang kemudian terpisah.
Nah, yang terakhir yaitu adanya mid-oceanic ridge atau tanggul dasar samudera. Ini membuktikan bahwa di antara tanggul dasar samudera itu telah terjadi gerakan lempeng yang saling menjauh. Nah, ini adalah beberapa bukti dari teori apungan benua. Ini merupakan teori yang paling terkenal dari teori perkembangan muka bumi. Lalu yang kedua, ada teori lain, yaitu teori kontraksi. Nah, teori kontraksi ini dikemukakan oleh Descartes. Nah, jadi pencetusnya adalah Descartes. Lalu apa teori kontraksi ini? Teori kontraksi itu menyatakan bahwa permukaan bumi itu menyusut akibat pendinginan. Nah, jadi ketika proses pendinginan membuat permukaan bumi ini menyusut sehingga terbentuk relief muka bumi. Nah, maksudnya adalah permukaan bumi yang sekarang itu tidak rata. Jadi ada yang namanya pegunungan, lalu ada lembah, ada jurang, ada bukit. Nah, itu berupa relief permukaan bumi namanya. Nah, relief itu terbentuk karena pada saat pembentukannya, permukaan bumi itu mengalami penyusutan akibat pendinginan. Sehingga terbentuklah relief yang tidak rata tersebut. Itu menurut dari teori yang kedua, yaitu teori kontraksi. Nah, selanjutnya yang ketiga, itu ada yang namanya teori dua benua. Nah, teori dua benua ini adalah salah satu teori tentang perkembangan muka bumi juga. Teori ini dikemukakan oleh Edward Suess. Nah, jadi pencetusnya bernama Edward Suess. Nah, teori ini menyatakan bahwa dahulu ada dua benua besar, yaitu Laurasia di sebelah utara dan Gondwana di sebelah selatan. Nah, jadi ada dua benua besar di belahan bumi utara disebut dengan Laurasia dan di belahan bumi selatan disebut dengan Gondwana. Kemudian Laurasia terpecah menjadi daratan Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Nah, jadi pecahan Laurasia itu sekarang adalah daratan Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Sedangkan Gondwana itu terpecah menjadi ada Amerika Selatan, lalu ada Afrika, dan ada Australia. Ini adalah pecahan dari benua Gondwana. Nah, itu adalah teori dua benua ya, bahwa ada dua benua besar yang bernama Laurasia di sebelah utara dan Gondwana di sebelah selatan. Kemudian Laurasia akan terpecah dan Gondwana juga akan terpecah. Nah, terus selanjutnya yang keempat itu ada teori tektonik lempeng. Nah, teori tektonik lempeng ini dikemukakan atau pencetusnya itu dikemukakan oleh Tozo Wilso. Nah, jadi yang mengemukakan teori tektonik lempeng ini adalah Tozo Wilso. Nah, teori ini menyatakan bahwa kulit bumi terdiri
dari beberapa lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, jadi permukaan kita ini terdiri dari lempeng benua dan lempeng samudra yang jumlahnya ada beberapa, di mana antar lempeng itu saling bergerak dan saling mendesak. Satu sama lain bergerak dan mendesak. Nah, beberapa lempeng yang ada di bumi itu contohnya, atau lempeng besar ya yang ada di muka bumi ini, contohnya itu ada lempeng Eurasia, lalu ada lempeng Indo-Australia, lalu ada lempeng Pasifik, lalu ada lempeng India, lalu ada lempeng Amerika Selatan, ada lempeng Amerika Utara, lalu ada lempeng Afrika. Nah, ini adalah contoh dari beberapa lempeng yang cukup besar ya, yang ada di permukaan bumi. Ada 7 lempeng kurang lebih. Nah, jadi untuk teori perkembangan muka bumi itu ada 4. Yang pertama tadi ada teori apungan benua, yang kedua ada teori kontraksi, yang ketiga ini ada teori dua benua, dan yang keempat ada teori tektonik lempeng. Oke, selanjutnya kita akan membahas subbab atau pokok bahasan mengenai pergerakan lempeng. Nah, setelah kita tahu tadi dari bahasan sebelumnya kita bahas tentang gerakan lempeng, nah kita akan bahas macam-macam gerakan lempeng. Nah, di mana macam-macam pergerakan lempeng nanti dibagi menjadi 3 jenis gerakan. Nah, pergerakan lempeng yang pertama itu disebut gerakan konvergen. Nah, apa itu gerakan konvergen? Jadi, konvergen adalah gerakan lempeng yang saling bertumbukan. Nah, jadi konvergen ini adalah gerakan lempeng yang saling bertumbukan. Konvergen sendiri atau gerakan yang saling bertumbukan ini terdiri dari 2 gerakan lagi. Jadi dibedakan lagi menjadi 2 tipe. Tipe yang pertama itu disebut dengan subduksi. Nah, subduksi ini adalah apabila yang bertumbukan adalah lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, jadi kan macam lempeng ada 2 ya, ada lempeng benua dan lempeng samudra. Ketika 2 lempeng yang berbeda ini bertumbukan, itu disebut dengan gerakan subduksi. Nah, gerakan subduksi ini akan menghasilkan kenampakan yang berupa palung laut. Nah, jadi salah satu hasil dari gerakan subduksi ini adalah palung laut. Seperti contohnya adalah palung Jawa, lalu ada palung Mariana, palung terdalam yang ada di Filipina ya. Itu adalah hasil dari gerakan subduksi. Nah, lalu selanjutnya, yang kedua, itu ada gerakan yang disebut dengan gerakan kolisi. Kalau gerakan kolisi ini adalah gerakan tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, jadi 2 lempeng benua saling bertumbukan, itu disebut gerakan kolisi. Yang dihasilkan pun berbeda dengan yang subduksi tadi. Kalau yang kolisi ini akan menghasilkan rangkaian pegunungan. Nah, jadi kalau tadi di subduksi itu menghasilkan palung laut, kalau yang kolisi ini menghasilkan rangkaian pegunungan. Contohnya adalah rangkaian pegunungan Himalaya yang ada di India. Nah, sekarang yang kedua, tipe gerakan lempeng yang kedua, itu disebut gerakan divergen. Nah, gerakan divergen ini pengertiannya adalah gerakan lempeng yang saling menjauh
Nah, jadi antar dua lempeng itu saling menjauh. Nah, gerakan divergen ini dampaknya itu akan menghasilkan yang namanya mid-oceanic ridge atau tanggul dasar samudra. Nah, ini adalah hasil dari gerakan lempeng dengan gerakan divergen atau saling menjauh, yaitu munculnya mid-oceanic ridge atau nama Indonesianya adalah tanggul dasar samudra. Yang terakhir, gerakan lempeng yang ketiga yaitu transform. Nah, transform ini adalah pengertiannya gerakan lempeng yang saling bergesekan. Nah, jadi antar lempeng itu saling bergesekan, itu disebut dengan gerakan transform. Nah, gerakan transform ini juga akan menimbulkan dampak. Nah, dampak dari gerakan transform ini yaitu membentuk kenampakan yang disebut dengan sesar. Nah, contohnya adalah sesar San Andreas yang ada di California, Los Angeles. Itu adalah sesar terpanjang yang ada di dunia. Salah satu hasil dari gerakan lempeng yang berupa transform. Nah, jadi ada 3 macam ya gerakan lempeng, yaitu yang pertama konvergen, yaitu gerakan lempeng saling bertumbukan. Lalu ada divergen, gerakan lempeng yang saling menjauh, dan transform, gerakan lempeng yang saling bergesekan. Nah, kalian harus tahu perbedaan masing-masing gerakan, dan yang perlu diingat lagi adalah dampak yang dihasilkan oleh masing-masing gerakan. Baik itu konvergen, divergen, maupun transform.